Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Juretno dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 15 Mei 2025. Tentu beragam informasi terupdate akan kami sajikan untuk Anda dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini informasi mengenai Kakanwil Sulawesi Selatan yang meminta jamaah tidak bawa ego ke daerahan saat di Arab Saudi. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita simak laporan dari rekan Kadri Kota Makassar. Selamat sore rekan Kadri. Ya, selamat sore rekan Pio di studio Tribun Timur, di mana saat ini saya berada di Badoka, Kota Makassar, sekiranya 2 kilometer dari Asrama Haji Makassar. Baik, kembali ke studio. Baik, dari lokasi Anda silakan laporkan juga kemudian bagaimana suasana pelepasan dari jamaah haji, khususnya mungkin di kloter hari ini dapat disampaikan juga kloter keberapa dan bagaimana penyampaian dari Kakanwil Sulsel sendiri, silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan Pio dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun berada. Di mana pantauan kami sekiranya pukul 22:30 kemarin malam, jamaah haji kloter 20 dari Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Bone baru saja diberangkatkan menuju Bandara Madinah, Arab Saudi, di mana kloter ini terdiri dari 393 jamaah, di mana terdapat 143 jamaah laki-laki dan 250 perempuan. Di mana sebelumnya para jamaah haji ini, pemirsa, dia dilepas di Aula Mina Asrama Haji Makassar oleh Ketua PPIH 2025 sekaligus Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Ali Yapid di Aula Mina tadi malam. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Ali menyampaikan kepada seluruh jamaah, khususnya pada jamaah kloter 20 dari Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Bone, agar tidak membawa ego ke daerahnya saat berada di Arab Saudi. Ali menyampaikan bahwa saat berada di Arab Saudi tidak ada lagi Kabupaten Bone, tidak ada lagi Kabupaten Luwu Utara atau dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, melainkan saat di Arab Saudi nantinya jamaah sudah satu, yakni jamaah dari Indonesia. Seperti itu rekan Pio, kembali ke studio. Para jemaah terhadap pesan tersebut seperti apa? Ya, jadi dapat kami sampaikan terkait respon jamaah eh, yang berasal dari kloter 20 ini. Mereka sangat antusias menyimak sambutan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan, di mana mereka memang juga ditekankan agar menjaga kesehatan di saat berada di Tanah Suci, mengingat salah satu puncak atau rukun haji yakni wukuf di Arafah, sehingga jemaah disampaikan agar dapat selalu menjaga kesehatan, terlebih diperkirakan suhu atau cuaca di Arab Saudi dapat mencapai 40 derajat Celcius. Seperti itu rekan Pio. Oke, iya. Ini juga disampaikan rekan Kadri tadi bahwa untuk kloter 20 asalnya dari Kabupaten Luwu Utara dan juga Kabupaten Bone. Nah, kemudian ada informasi yang bisa disampaikan kepada kita mengenai bagaimana proses perjalanan dari daerah Luwu Utara dan juga Bone. Ya, baik. Ya, bisa diulang rekan Pio? Iya, baik. Tadi disampaikan juga bahwa kloter 20 ini meliputi calon jemaah haji dari Kabupaten Luwu Utara dan juga Kabupaten Bone. Nah, adakah informasi yang bisa dibagikan kepada kami mengenai bagaimana mungkin cerita atau kisah perjalanan dari daerah asal mereka ke asrama Haji Sudiang terlebih dahulu? Ya, baik rekan Pio, bahwa sebanyak khusus untuk Kabupaten Luwu Utara ini terdapat sekitar
Maksud kami jamaah dari Bone ini sebanyak 147 jamaah, kemudian dari Lu Utara ini eh, sebanyak 85 jamaah laki-laki dan 142 jamaah perempuan. Sebelumnya, para jamaah haji ini tiba di eh, asrama haji Makassar pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin, di mana mereka memang menyampaikan kepada kami bahwa mereka sangat antusias, bersyukur, dan karena dapat berangkat menunaikan ibadah haji di tahun ini karena memang mereka menunggu sekiranya 12 tahun untuk berangkat haji. Di mana sebelumnya juga rekan Pio kami sempat bertemu dengan salah satu jamaah berusia 21 tahun dari Malangke, Mas Hamba, di mana beliau menyampaikan kepada kami, beliau ini berumur 21 tahun, bernama Anas. Dia menyampaikan kepada kami, dia mendaftar sejak umur 9 tahun atau berada di bangku kelas 5 SD. Sehingga pada tahun ini ia berangkat haji eh, Mak- di Arab Saudi. Seperti itu rekan Pio. Oke, pada usia 21 tahun bisa langsung berangkat memenuhi panggilan ke Tanah Suci dan juga menjadi pengalaman berharga bagi sosok beliau tadi. Kemudian rekan Kadri dapat diinformasikan juga tentunya dalam suatu kloter itu ada ketua rombongan dari masing-masing daerah. Nah, kemudian adakah cerita-cerita pengalaman dari ketua kloter sendiri, ketua rombongan sendiri ketika sampai di asrama Haji Sudiang yang Anda liput? Ya, benar sekali rekan Pio. Sebelumnya kami sempat berbincang dengan salah satu kepala rombongan atau maksud kami ketua rombongan dua, di mana ia menjelaskan kepada kami bahwa mereka berangkat sekiranya pukul 14.30 di Masamba. Setelah itu mereka menggunakan 10 bis travel dan mereka tiba di asrama haji Makassar pada Kamis pada Rabu lalu. Selanjutnya mereka dilakukan pemeriksaan di Aula Arafah meliputi pemeriksaan kesehatan, berkas, visa dan sebagainya. Selain itu yang menyampaikan kepada kami mereka sangat bersyukur dapat tiba di atau berangkat haji tahun ini setelah 12 tahun mereka menunggu atau mengantri di Luhut Utara. Selain itu ia juga menyampaikan kepada kami bahwa ia sangat mengapresiasi terkait pelayanan yang diberikan oleh petugas PPIH Embarkasi Makassar dikarenakan fasilitas memang pantauan kami di asrama haji Makassar ini sebelumnya setara dengan hotel berbintang 3. Selain itu beragam aktivitas juga dilaksanakan di asrama haji Makassar, salah satunya seperti manasik haji, kemudian pelayanan teknis saat berada di pesawat dan berbagai kegiatan persiapan berangkat menunaikan ibadah haji. Namun di sini para jamaah haji kemudian ditekankan untuk selalu menjaga kesehatan dan juga tetap menjaga kekompakan saat berada di Arab Saudi nanti. Seperti itu rekan Pio, kembali ke studio. Oke, baik. Rekan Kadri tadi mungkin sempat disebutkan di awal bahwa untuk jumlah di kloter 20 sendiri mayoritas jamaah adalah perempuan. Nah, kemudian dari pernyataan Anda apakah kemudian ada perhatian khusus dari panitia terkait hal ini yang dimana mayoritas adalah perempuan? Ya, benar sekali rekan Pion terkait perempuan. Namun di sini terkait pelayanan untuk jamaah haji secara khusus memang disamaratakan. Namun yang paling penting yakni diberikan perhatian khusus yakni jamaah haji lansia, di mana memang seperti kita ketahui jamaah lansia ini eh, cukup terbilang masih ada di tiap kloter sehingga memang para petugas haji di Arab Saudi ditekankan agar selalu memberikan pelayanan prima terkhusus kepada jamaah haji lansia dikarenakan jamaah lansia ini sangat rentan untuk lelah terlebih melihat cuaca
atau suhu panas di Arab Saudi. Selain itu, rekan Pio, dapat kami juga sampaikan sebelumnya sudah ada 2 jamaah dari kloter 1 dan kloter Kabupaten Maros yang meninggal dikarenakan yang pertama itu mengalami sakit atau kambuh gulanya. Selain itu, kemarin baru-baru kami juga berwawancara terkait jamaah haji lelaki yang mengalami sesak napas, sehingga informasi terbaru yang kami peroleh, almarhum Slamet ini telah dimakamkan di Madinah. Seperti itu rekan Pio. Iya, baik. Berarti memang perlu persiapan dari fisik dan juga mental sebelum mengikuti keberangkatan, karena memang tidak diminta-minta ada kejadian seperti itu yang dilaporkan, seperti yang dilaporkan oleh rekan Kadri. Rekan Kadri, terakhir mungkin tadi disampaikan bahwa dari ketua rombongan Luhut Utara ini sudah menanti atau sudah mendaftar sejak 2013. Nah, kemudian ada informasi lain juga mungkin dari jemaah lainnya yang berasal dari Luhut Utara atau juga Kabupaten Bone yang mungkin bahkan sudah menunggu lebih awal dari tahun 2013 hingga saat ini. Ya, benar sekali rekan Pio, bahwa dapat kami sampaikan bahwa selain dari Luhut Utara, ada juga kloter yang dari provinsi lain seperti di Ternate yang menunggu sampai 20 tahun. Di Bone sendiri juga ada yang 13 tahun. Jadi di berbagai kloter atau pemberangkatan dari masing-masing daerah ini memang angka dari antri atau tahun antri, maksud kami waktu tunggu pemberangkatan jamaah haji di masing-masing daerah ini memang berbeda, melihat kursi atau porsi yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi memang untuk saat ini untuk Kabupaten Luhut Utara sendiri waktu tunggu pemberangkatan jamaah haji 12 tahun. Di mana memang sebelumnya sempat kami wawancarai juga salah satu jamaah haji termuda tersebut mengatakan sebenarnya mereka berangkat lebih awal, namun dikarenakan pandemi COVID beberapa tahun yang lalu, sehingga baru tahun ini dapat berangkat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Seperti itu rekan Pio. Mengenai waktu tunggu itu sudah berdasarkan dari kuota dan ketetapan kebijakan dari Kementerian Agama sendiri. Selamat kembali bertugas rekan Kadri. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita lebih lengkapnya dan juga pernyataan dari Kakanwil Kemenak Sulawesi Selatan, Ali Yafid. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Sehat terus nanti di sana, supaya enak dalam melaksanakan ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Masjid Nabawi nanti itu sholat 5 waktunya diperhatikan untuk makmurnya haji Bapak sekalian, makmurnya haji Bapak sekalian. Jadi Bapak yang harus dilakukan itu betul-betul beribadah. Sudah di Arab Saudi itu bukan yang dikenal Luhut Utara dan Bone, tapi Indonesia. Jadi, olehnya itu harus sabar, akhlaknya harus dijaga, etikanya harus dijaga, adabnya harus dijaga, karena dikenal orang Indonesia di Arab Saudi itu etikanya, adabnya, sopan santunnya itu sangat-sangat bagus sekali. Oleh artinya apa yang dilakukan di tanah suci itu juga yang dibawa nanti pulang ke tanah air ini kita janji. Jadi setiap hari di sana salat, ya zikir, doa, akhlaknya baik, etikanya baik, hormat orang. Itu saya bilang tadi, haji itu adalah jalan pintas menuju surga, karena ya dalam statement hadis al-haji mabrur laisa. Pelaksanaan ibadah haji itu ya ini salah satu ibadah yang disampaikan oleh Allah untuk ganjarannya adalah surga. Makanya haji itu jalan pintas menuju surga. Jadi, makanya tadi dibacakan oleh Pak Ustaz ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini pembersihan diri Bapak Ibu sekalian. Hari ini sebelum kita naik ke tangga pesawat, hari ini harus bersihkan diri. Punya rukun Islam
yang diperintahkan oleh Allah, ikut namanya Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya apa? Jamaah semuanya harus tulus dalam melaksanakan ibadah haji, harus sabar dalam melaksanakan ibadah haji, harus ikhlas melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian harus, karena ini perjalanan yang cukup melelahkan, prosesnya juga cukup panjang, makanya dibutuhkan ketulusan hati. Oleh itu hadir itu yang akan melayani kita pada saat di sana. Ada orang yang tidak tahu baca doa, mau dibaca doa di mana, itu ada problem. Ada Bapak Ibu sehat terus nanti di sana, supaya enak dalam melaksanakan ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Masjid Nabawi nanti itu sholat 5 waktunya diperhatikan untuk makbulnya hanya Bapak sekalian, makbulnya hanya Bapak sekalian. Jadi Bapak yang harus dilakukan itu betul-betul beribadah. Sudah di Arab Saudi itu bukan yang dikenal Laut Utara dan Bone, tapi Indonesia. Jadi, olehnya itu harus sabar, akhlaknya harus dijaga, etikanya harus dijaga, adabnya harus dijaga, karena dikenal orang Indonesia di Arab Saudi itu etikanya, adabnya, sopan santunnya itu sangat-sangat bagus sekali. Artinya apa yang dilakukan di tanah suci itu juga yang dibawa nanti pulang ke tanah air ini kita janji. Jadi setiap hari ke sana salawat, ya zikir, doa, akhlaknya baik, etikanya baik, berbantu orang. Saya bilang tadi haji itu adalah jalan pintas menuju surga, karena ya dalam statement hadis al-haji mabrur laisa. Pelaksanaan ibadah haji itu ya ini salah satu ibadah yang disampaikan oleh Allah untuk ganjarannya adalah surga. Makanya haji itu jalan pintas menuju surga. Jadi, makanya tadi dibacakan oleh Pak Ustaz itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini pembersihan diri Bapak Ibu sekalian. Hari ini sebelum kita naik ke tangga pesawat, hari ini harus bersihkan diri. Punya rukun Islam yang diperintahkan oleh Allah, ikut namanya Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya apa? Jamaah semuanya harus tulus dalam melaksanakan ibadah haji, harus sabar dalam melaksanakan ibadah haji, harus ikhlas melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian harus, karena ini perjalanan yang cukup melelahkan, prosesnya juga cukup panjang, makanya dibutuhkan ketulusan hati. Oleh itu hadir itu yang akan melayani kita pada saat di sana. Ada orang yang tidak tahu baca doa, mau dibaca doa di mana, itu ada problem. Ada Bapak Ibu sehat terus nanti di sana, supaya enak dalam melaksanakan ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Masjid Nabawi nanti itu sholat 5 waktunya diperhatikan untuk makbulnya hanya Bapak sekalian, makbulnya hanya Bapak sekalian. Jadi Bapak yang harus dilakukan itu betul-betul beribadah. Sudah di Arab Saudi itu bukan yang dikenal Laut Utara dan Bone, tapi Indonesia. Jadi, olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasi SAR memasuki hari kedua, yang dimana kondisi membahayakan manusia, yang dimana terjadi pada tanggal 12 Mei, tepatnya pada pukul 16.30, korban yang salah satu korban wisatawan atas nama Marsanda umur 20 tahun yang terseret arus di sungai, tepatnya di desa Tompobulu. Pada pukul 17.40, alhamdulillah korban itu harus sabar, akhlaknya harus dijaga, etikanya harus dijaga, adabnya harus dijaga, karena dikenal orang Indonesia di Arab Saudi itu etikanya, adabnya, sopan santunnya itu sangat-sangat bagus sekali.
Artinya apa yang dilakukan di tanah suci itu juga yang dibawa nanti pulang ke tanah air ini kita janji. Jadi setiap hari ke sana sholat, ya zikir, doa, akhlaknya baik, etikanya baik, hormati orang. Itu Saya bilang tadi, haji itu adalah jalan pintas menuju surga. Karena ya dalam statement hadis al-haji mabrur laisa. Pelaksanaan ibadah haji itu ya ini salah satu ibadah yang disampaikan oleh Allah untuk ganjarannya adalah surga. Makanya haji itu jalan pintas menuju surga. Jadi, makanya tadi dibacakan oleh Pak Ustaz itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini pembersihan diri Bapak Ibu sekalian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.